Breaking news, saving news. Halo George, welcome to podcastnya Anak Smanifda, segmen Lerasi, lembaran prestasi. Kenalin, nama aku J yang bakal menjadi podcaster di episode kali ini. Grab your snack and listen. Di episode kali ini, kita kedatangan dua bintang tamu yang keren banget, yaitu dua siswi dari SMA Negeri 4 Sidoarjo yang berhasil meraih posisi eligible 1 dan eligible 2 dan lolos di universitas mereka yang mereka impikan. Oke, boleh perkenalan dulu Kak. Oke, kenalin semuanya, namaku Syafa Aulia Ramadhani, bisa dipanggil Syafa atau dipanggil Lia. Aku di sini sebagai siswi peraih eligible 1 dan bisa lolos di Institut Teknologi 10 November atau ITS jurusan Kimia. Halo Kak. Halo semuanya, perkenalkan aku Nesya Kristiana Tirta, bisa dipanggil Nesya. Aku di sini sebagai peraih eligible kedua dan puji Tuhan saya bisa masuk ke Institut Pertanian Bogor di jurusan Biokimia pada jalur SNBP ya kita. Ya, kita berdua jalur SNBP teman-teman. Keren sekali Kak. Wow, itu keren banget sih Kak. Alhamdulillah. Bisa dapetin universitas yang diimpikan dari lama ya Kak ya. Oke. Yes. Untuk perasaan Kakak setelah lolos SNBP itu gimana gitu Kak? Waduh, rasanya kayak semua beban yang ditanggung sama 3 tahun ini langsung terlepas gitu. Karena kan sebagai orang yang jujur aku tuh bukan nggak nyiapin sih, kurang nyiapin UTBK karena kan juga nggak les kan. Jadinya aku bener-bener 3 tahun itu tak push nilaiku, aku kerjain semua tugas, aku intinya buat ujian tuh aku juga belajar yang bener-bener serius gitu. Jadi buat aku hari H di mana ada pengumuman SNBP itu bener-bener kayak puncak dari hidupku, bener-bener semua harapanku ada di situ gitu. Jadi pas jam 3 itu aku sebenarnya nggak mau langsung buka ya, karena kan takut gitu kan. Maksudnya orang-orang kan bilang buka pas habis tarawih aja kan masih puasa kan waktu itu ya. Sekalian terus, doa Kak. Bener sekalian doa kayak ibadahnya semua ibadah dijalani dulu kan. Nah terus tapi berhubung teman-temanku udah buka semua, terus habis itu dari orang tua juga pernah nyuruh buat intinya tuh kayak ya wis intine kalau kamu dapat merah berarti emang bukan rezekinya, kalau dapat biru emang jalanmu ada di situ. Jadi ya udah pas jam 3 tuh aku buka dan alhamdulillah dapat biru. Alhamdulillah. Senengnya itu kayaknya poin paling seneng seumur hidupku deh. Berarti Kakak itu bener-bener udah nyiapin SNBP banget. Targetku emang SNBP dari awal. Kalau Kak Nesya gimana perasaannya? Ya, puji Tuhan banget. Pokoknya kayak semua ya bener sih, kalau beban 3 tahun tuh berasa hilang gitu, tiba-tiba berasa apa yang kamu perjuangkan dari awal kelas 10 sampai lu di semester 5 pas itu tuh semua udah terbayarkan. Ketika yang lain mungkin effortnya masih setengah, kita tuh udah full, kita tuh udah berusaha dari awal semester. Kita udah berusaha kayak gimana sih cara supaya kita tuh nggak harus ikut tes gitu loh, karena bayangin kamu tuh udah belajar 3 tahun, anggap aja 2,5 tahun, itu tuh masih lanjut tes, jadi kayak aduh kayaknya capek ya Tuhan gitu. Dan itu pesertanya nggak cuma 100 ya, seluruh Indonesia. Bayangin seluruh Indonesia 860.000. Banyak banget ya. Aku kayak menyambut anak-anak UTBK tuh keren-keren sih. Mereka belajarnya effortnya luar biasa. Keren. Double effort. Terus kalau perasaan kemarin itu sebenarnya ketika di hari H itu kan puasa ya, pas puasa. Iya, puasa. Nah, itu tuh aku habis les juga. Habis les itu anak-anak lesku tuh ngajak, "Ayo wes buka bareng." Gitu. Tapi aku tuh kayak enggak, makasih. Kayak udah perasaan feeling enggak enak gitu rasanya. Dan akhirnya aku milih ya udah aku pulang deh. Jam 3 pas itu tuh sebenarnya aku lebih milih nanti aja deh pas mama papa pulang. Pas mama pulang karena kan mama kerja. Tapi pas itu tuh akhirnya aku lebih milih tidur. Aku mau tidur. Aku udah setengah mimpi tiba-tiba dibangunin papa. Dok, bangun jam 3 loh. Lah, jam 3 ngapain? Terus akhirnya ditelepon mama, itu lo buka pengumumanmu. Terus akhirnya aku buka sama mamaku kayak lewat VC gitu. Lewat VC terus kaget banget tiba-tiba biru, aku langsung mikir scam nggak sih ini? Oh nggak sih ini? Lagi nggak percayanya. Kok biru ya? Kayak mimpi ya. Sekelas IPB gitu banget. Maksudnya sekelas IPB tuh 2 tahun terakhir tuh kan bukan diambil di jalur SNBP gitu loh. Mereka tuh rata-rata kalau nggak UTBK ya mandiri. Jadi kayak aku nggak berharap banyak di situ. Terus juga akhirnya pas tahu itu aku langsung loncat
refleks loncat, terus aku nyari papaku ke belakang, terus aku meluk papaku dan papaku nangis tapi sok cool aja gitu, kelihatan kayak puji Tuhan gitu. Gitu ya. Iya. Lelaki tidak bercerita. Iya, gitu ada cerita. Wah, keren banget. Keren banget perjuangannya Kak ya, gila. Untuk bisa lolos SNBP itu. Nah, ini pertanyaan kedua nih Kak. Tips and trick mempertahankan nilai dari semester 1 sampai semester 6. Gimana Kak? Kalau ini menurutku sebenarnya ini udah kebiasaan sih. Maksudnya aku dari SD, dari SMP juga udah nanamin ke diriku kalau pokoknya intinya lakuin apa yang kamu bisa. Kalau bisa jangan nunda-nunda karena nanti akibatnya juga ke diri sendiri kan. Susah sendiri. Meskipun itu sangat susah banget buat dilakuin. Sampai sekarang masih ada kebiasaan nunda-nunda gitu kan. Jadi pas semester 1 itu aku udah menanamkan diriku, pokoknya intinya di sini tuh tujuannya kan sekolah, tujuannya kan belajar. Jadi semua tugas itu kalau bisa eksekusi dengan baik gitu kan. Terus dari SMP itu juga aku udah tahu trik kalau kita tuh harus paham karakter guru maupun masing-masing gitu kan. Jadi ada guru yang emang dia tuh strict sama tugasnya, maksudnya tugasnya tuh harus sesuai dengan kemauan beliau banget, sesuai dengan apa yang ada di buku banget. Ada guru yang lebih fleksibel, maksudnya intinya tugasnya mau kamu model apa, mau kamu model PPT, mau kamu model kayak scrapbook, pokoknya intinya semua pertanyaan inti dari tugasnya itu ada di situ, itu masih bisa diterima, masih bisa dinilai gitu kan. Jadi penting buat menilai karakter, bukan menilai sih, maksudnya mengetahui karakter dari masing-masing guru buat kelancaran pengerjaan tugas itu. Karena kan makin kenal, makin baik nanti juga nilainya, makin selesai tugasnya. Berarti karakter guru itu harus diketahui ya Kak ya. Dan tugas itu harus jadi prioritas sih cariku. Iya, harus jadi prioritas juga. Oke, untuk Kak Naisha gimana Kak? Kalau ini kan mungkin dari Lia itu kan dari kecil ya, maksudnya dari kecil itu kayak udah mempertahankan kalau apa yang bisa kan aku kerjakan. Tapi kalau aku tuh dari kecil tuh sebenarnya lebih ke aku tuh suka tantangan. Jadi aku benar-benar suka tantangan. Challenging. Semua tuh tak ikutin. Kalau aku bisa ikutin, aku ikutin. Jadi ada sebuah tantangan. Aku merasa sebuah tantangan ketika sekolah itu aku iringi sama suatu kegiatan. Jadi kita nggak cuma tentang belajar, datang sekolah belajar, pulang dan repeat. Nah itu enggak, itu bukan dari karakterku banget karena dari kecil aku suka banget tantangan. Jadi aku juga di sini selama 3 tahun ya berarti totalnya. Itu tuh ada ikut OSIS itu juga, terus juga himpunan OSIS juga ikut, terus juga himpunan OSIS, terus aku juga ikut FALP waktu itu. Jadi ini juga tips ya buat kalian yang kalau mau ke IPB atau ke institut manapun atau ke universitas manapun, boleh deh coba FALP. Itu program dari IPB. Itu benar-benar bagus banget, berguna banget. Jadi nanti sertifikatnya itu bisa dibuat daftar. Temanku itu juga ada yang mungkin dia tujuannya nggak ke IPB nggak keterima di IPB, tapi dia ke Unpad dan keterima. Jadi ini bisa buat teman-teman yang lain kalau mau coba di tahun depan ini ada lagi. Ini tentang apa Kak FLP? Kalau FLP itu tentang jadi dari IPB itu mencari para pemimpin. Jadi kalau misal kamu ketua ekstra, sekretaris ekstra, bendahara ekstra ataupun OSIS dan sebagainya, itu bisa banget ikutan. Dan itu nanti kamu akan bersaing sama seluruh Indonesia. Tapi itu sangat challenging dan bagus banget. Nah, kalau ini balik lagi ya, ini tadi OOT, sorry. Kalau untuk mempertahankan, aku sebenarnya adalah orang yang suka dengan harus ada target. Walaupun itu target pendek ataupun target panjang. Kalau target, misal aku biasanya kalau dari kecil tuh gini ditawarin mamaku. Jadi kayak kalau misal kamu bisa nih mempertahankan apa yang kamu dapat saat ini, misalnya pas itu juara 1, nanti mama kasih Solaria. jadi reward. Jadi kalau aku selalu menganggap kalau Solaria itu adalah sebuah achievement. Walaupun sebenarnya kalau dari uang saku itu bisa aja beli sendiri, ya enak lah, lebih enak. Semakin gede kan semakin gede uang sakunya, bisa beli sendiri, tapi akan terasa berbeda makan Solaria ketika bisa memperoleh achievement sama enggak kan. Nah dari target itu aku akhirnya berusaha gimana sih cara supaya apa yang aku dapat ini tetap bertahan walaupun itu sambil susah. Dan juga puji Tuhannya kan kemarin di OSIS itu aku jadi ketua OSIS juga, dan itu cukup berat.
itu tuh tantangannya tuh sebenarnya bukan dari orang tua, tantangannya tuh adalah sebenarnya dari lingkungan sekitar sekolah. Jadi tahu nggak sih kalau kamu dia sibuk ketua OSIS tapi nilainya Tinggi. jelek gitu loh. Jelek. Jelek. Nilainya tuh nggak diurus. Nah, jadi itu ada tekanan sendiri, ada pressure sendiri. Pressure sendiri. Nah, pressure itulah yang harus kita tantang di dalam diri. Aku ketua OSIS, tapi aku juga harus gimana sih supaya ketua OSIS ini nggak cuma sekedar label, tapi dari diri sendiri pun juga punya hasil yang baik untuk diri sendiri. Bisa jadi teladan juga. Bisa jadi teladan. Terutama itu sih ke pressure-nya aja. Jadi harus semangat dan harus semangat. Harus semangat. Kamu harus punya pressure, supaya jalan. Ya, biar Poin bekerja di bawah pressure pasti ada di CV-mu. Benar. Bisa bekerja di bawah pressure. Bisa dikatakan. keren ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu cara menghadapi ulangan semester. Nah, itu gimana, Kak? Kak, gimana cara menghadapinya? Ulangan semesternya gimana? Nah, kalau ulangan semester ini sebenarnya benar-benar saranku jangan SKS sih. Karena kan mapel sebanyak itu, masa harus di SKS kan, sistem kebut semalam. Jadi menurutku sesibuk apapun kamu, itu kamu harus tetap meluangkan waktu buat at least nyicil, kalau nggak bisa satu bab minimal satu subbab materi lah gitu, satu soal pun nggak apa-apa, asalkan nyicil gitu kan. Karena bayangin ya kalau misal kamu menghadapi mapel kayak matematika, fisika, kimia, kamu kebut semalam tuh nggak ada yang masuk. Iya, benar. Dan itu kalau misal satu bab itu kan maksudnya kayak satu bab aja udah susah, apalagi kalau berbab-bab 3 bab gitu kan. Biasanya kan kalau PAS 3 bab 5 bab itu bener. Nah, jadi menurutku kalau saranku, aku biasanya hamin seminggu itu tak cicil mulai dari yang hitung-hitungan dulu. Jadi kayak yang susah dulu, baru teori. Betul, baru teori. Jadi kayak yang kumpulan sejarah, sosiologi, biologi itu nanti tak taruh di akhir-akhir. Nah, biar ingatannya juga fresh gitu kan. Fresh, ya. Jadi yang perlu drilling soal tak taruh di awal, yang perlu hafalan tak taruh di akhir biasanya gitu. Gitu. Betul. Kalau dari Nesya gimana? Kak Nesya gimana? Kok ketawa? Sebenarnya tuh aku bukan tipe orang yang suka ulangan. Kayaknya bisa semua orang suka ulangan deh. Kayaknya mau diayu dah. Enggak suka banget sama ulangan. Jadi balik lagi, aku tuh sebenarnya bukan orang yang pinter dalam ulangan. Kalau misalnya Lia kan seimbang hitungannya. Kalau aku tuh nggak bisa, maksudnya bukan nggak bisa sih, lebih ke karena kamu juga banyak kegiatan. Ada kegiatan, terus kepercayaan diri kalau di ulangan itu menurun sebenarnya aku tuh. Jadi hal yang bisa diambil dari nilai itu adalah aku memperajin tugasku. Ya udah, karena mumpung masih SMA, jadi bobot nilainya tuh lebih banyak di tugas. Jadi tugas-tugasnya lah yang aku push. Sisanya kalau masalah ulangan itu aku belajarnya itu SKS sih sebenarnya. Maaf ya. Jangan berharap kalau eligible tinggi itu nggak SKS ya, no. Saya tuh SKS people. Jadi benar-benar yang malam itu atau 2 hari sebelumnya aku baru belajar. Tapi kalau masalah hitungan apa ya, kayak matematika, kimia, itu aku biasanya tanya dia. Karena kan kita sekelas gitu lah. Jadi saling tanya, ya belajar bareng gitu ya Kak ya. Oke. Jadi harus seperti itu ya Kak ya. Oke. Benar. Oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu cara menghadapi rasa malas ketika belajar Kak. Ini nih. Kak mungkin gak malas. Bener, Kak mungkin gak malas. Ini penyakit para siswa Kak ini Kak. Sekelas eligible 1 eligible 2 tuh pasti ada rasa malesnya ya. Apalagi kalau tugasnya itu tugas yang gede, tugas yang rumit gitu, pasti makin males. Apalagi kalau kerkel ya. Ada kan orang-orang yang susah diajak buat kerja sama gitu kan. Tapi menurutku buat rasa males sendiri itu apa ya? Suatu tantangan sendiri ya, karena kan kalau semisal dibiarin juga nanti kan efeknya ke kita kan ya, tugasnya nggak selesai, deadline-nya makin deket, jadi nanti semeraut sendiri kan. Jadi salah satu bukan kebiasaan sih, maksudnya salah satu cara yang bisa tak terapin kalau aku lagi males itu, yang pertama itu biasanya aku netapin goal jangka pendek. Jadi kayak misal aku hari ini ada PR IPA sama matematika gitu ya, PR fisika sama matematika. Nah itu nanti kalau misal aku udah bisa ngelarin fisika matematika itu, nanti aku bakal reward
diriku sendiri pakai misal teater, misal Solaria kayak yang Nesya tadi. Bedanya kan Nesya kan jangka panjang, aku jangka pendek biasanya kayak gitu. Soalnya aku tipe orang yang nggak sabaran sebenarnya. Jadi buat nunggu jangka panjang itu kayak lama banget. Jadi ya udah, pokoknya intinya tak set dari tugas-tugas kecil, terus habis itu tak kasih reward buat diriku sendiri, baru nanti lanjutannya kayak gitu. Lebih mudah lagi kalau ada orang yang jadi role model, karena kan nanti kita kan suka sama orang itu ya, jadi kayak ada bayangan, ada motivasi dalam diri sendiri kalau aku bakal jadi kayak orang itu atau enggak, aku intinya kemampuanku tuh nanti setara sama orang itu. Role model sih paling penting. Siapa tahu nanti kita bisa ketemu orang itu kan. Iya, amin. Role modelmu siapa, Nes? Kamu nanya role modelku sih dari angkatan yang udah lulus ya. Aku role modelnya tuh dulu kalau masalah public speaking, aku kan pernah jadi MC juga. Itu di Kak Rila. Kak Rila itu bagus banget, MC-nya gila. Asli. Mungkin kamu belum dapat ya, belum ketemu sama orangnya. Dulu tuh kelas 3 pas kita kelas 1 itu bener-bener yang orangnya MC di mana-mana, orangnya sebagus itu public speakingnya. Jam terbangnya udah tinggi banget. Jam terbangnya tinggi banget. Jadi aku kayak bisa nggak ya jadi kakak itu. Jadi kalau mau memulai set di diri sendiri untuk jadi yang seimbang seenggaknya sama kakak-kakaknya itu bisa nggak ya jadi kakak itu. Nah itu tuh simpel tapi dalam hati itu sebagai doa. Terus kalau masalah pinternya atau passionnya, kalau maksudnya kehidupannya itu mungkin acuanku juga role modelku ada di Kak Lintang. Ketua OSIS yang 2 tahun lalu. Iya, itu kan juga di IPB toh. Jadi nyusul aku ke sana. Ketemu kangen di sana. Ketemu kangennya di sana. Kalau ngadepin rasa males sih ya itu pertama ada role model. Jadi kayak kamu tuh ada acuan tersendiri. Terus kalau paling gampang. Kalau males tuh sebenarnya semua orang akan ngerasain rasa malas. Cuman balik lagi ke setiap orang itu punya tipe yang beda-beda buat menghadapi rasa malas itu. Dan aku tipe orang yang harus ada pressure supaya nggak malas. Makanya aku ikut banyak organisasi, ikut banyak hal kegiatan di luar supaya aku nggak malas. Jadi di rumah aja kan. Jadi kayak aku tahu, oh ini kewajibanku. Jadi apa ya, walaupun ada yang sibuk di saat yang bersamaan, seenggaknya itu ada pressure. Oh aku harus nyelesain ini karena ini kewajibanku. Dan ketika aku gak dikasih tugas apa-apa, aku tuh males malah. Sekalinya gabut kan males ya. Males banget, jujur. Kayak orang tua aku tahu semalas apa aku. Tapi karena ada pressure, ada kewajiban itu akhirnya jadi nggak males. Itu sih aku biasanya dibawa tekanan. Begitu Kak. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Tips membagi waktu antara belajar, kegiatan ekstra atau organisasi agar tetap seimbang. Apalagi Kak Nesya ini ketua OSIS kan. Yang berpengalaman dulu, ya berpengalaman dulu. Gimana Kak? Kalau cara bagi waktunya? Ya, terima kasih. Kalau bagi waktu tuh sebenarnya mungkin cara orang beda-beda ya. Balik ke personalnya masing-masing karena belum tentu efektif di aku akan efektif di orang lain. Betul. Kalau aku biasanya ketika orang lain pakai jadwal aku enggak. Jadi pokoknya bener-bener aku tuh bukan orang yang sangat terstruktur sampai aku tulis, sampai aku notes itu enggak. Aku pokoknya cuman inget dalam waktu dekat itu ada apa. Oh gitu. Makanya kalau aku menghadapi Pak Nunu ini aku apa Pak, saya lupa. Gitu. Sebenarnya ya itu balik lagi, aku bukan orang yang terstruktur, bukan orang yang punya catatan aku harus apa dan sebagainya. Aku biasanya itu kalau bagi waktu tuh aku harus tahu dalam waktu dekat itu ada tugas apa dan aku harus sampai jam berapa. Gitu. Misal aku ada kegiatan, aku sampai jam segini. Bentar aku ada tugas kelompok. Berarti aku harus harus menyingkirkan dulu yang bukan prioritas untuk mengerjakan yang prioritas. Dan untungnya ya, karena posisinya ketua itu bisa didelegasikan ke yang lain atau bisa diminta ke yang lain, itu tuh jadi lebih gampang. Sebenarnya posisi yang enak itu adalah ketua, karena kan kamu gampang sih buat delegasi, kan kamu gampang buat nyuruh orang kan buat cuma ngawasin kita tuh cuma ngawasin, itu lebih gampang. Jadi balik lagi itu harus ada harus ada kerelaan hati untuk kamu tuh berkorban lebih besar, harus ada kerelaan hati untuk kamu tuh berkorban 2 kali lipat daripada yang lain, supaya kamu tuh bisa memperoleh apa yang kamu mau. Terus juga dari situ tuh belajar kalau kita tuh harus fleksibel, nggak boleh saklek, terlalu kaku lah ya kan. Sebenarnya kalau menurutku asal kita punya prioritas itu time management itu nanti pasti bakal baik sih, pasti bakal ngikutin gitu. Karena kan kita udah tahu apa fokus kita, jadi ya time management tuh gampang lah diatur nanti.
Kalau menurutku sendiri prioritasku tuh tetap ada di sekolah. Jadi tugas-tugas, nilai-nilai itu nanti tak duluin, belajar juga tak duluin. Kan berhubung aku juga ikut ekskul, ikut organisasi juga kan. Jadi memang semua hal yang kita capai itu harus ada yang dikorbanin sih. Jadi buat mencapai nilai yang baik itu nanti kita ngorbanin entah itu waktu buat keluarga, waktu buat temen, terus tenaga juga. Jadi kalau menurutku ketika misal nih pulang sekolah aku ada rapat gitu kan ya, rapat itu nanti aku bakal ngeset jam berapa aku harus pulang sama kayak Nesha tadi, karena kan nggak mungkin kan aku stay di rapat sampai malam gitu kan, meskipun sering juga kayak gitu ya kan main. Jadi kayak apa ya, lebih berani buat ambil resiko kekurangan waktu sama temen gitu aja sih. Kalau misal prioritasnya nilai ya, tapi kalau prioritasnya organisasi ekskul ya bisa siap-siap resiko dinilai gitu aja, tergantung prioritas dan fleksibilitas. Gitu. Berarti tergantung prioritas yang mau kita dulukan yang mana gitu ya. Set tetapin prioritas yang baik dulu. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana menjaga motivasi belajar tetap tinggi? Gimana biar naik terus gitu? Oke. Ini searah sama yang tadi sih. Iya, pertanyaan role model tadi sih. Menurutku selain kita harus kenal sama karakteristik gurunya, rajin ngerjain tugas, sama punya role model, itu menurutku ada satu motivasi yang mungkin kalau ini berlebihan itu bakal jadi toksik ya. Itu kita lihat temen kita, maksudnya kayak bener kan? Jadi kayak apa ya, misal kayak lihat temen kita udah usaha gitu ya, maksudnya lihat dia lagi belajar apa gitu, misal kayak meskipun mapelnya tuh beda kayak kita, misalnya kayak dia belajar sosiologi, belajar hal-hal lain yang tuh di luar pilihan kita gitu, itu somehow kayak membangkitkan kayak rasa kompetitif itu terbangkitkan gitu loh. Kayak pengen juga. Bukan berarti benci ya, kita tuh cuman pengen kompetitif in a good way gitu. Jadi kayak terpacu juga buat kayak aku tuh harus kayak dia, maksudnya dia yang kayak gitu aja bisa, apalagi aku gitu, masa aku gak bisa gitu. Jadi kayak menemukan lingkungan yang tepat itu juga penting sih menurutku. Lingkungan yang baik nanti bisa bikin kamu jadi orang yang baik juga. Untuk Kak Nesha gimana Kak Nesha? Hampir mirip sih sebenarnya, hampir sama karena kan kita satu kelas, jadi kayak kita tuh saling pandang aja. Kalau mau dia lagi belajar ya, aku mau deh ikutan, walaupun ya buka-buka habis itu tidur. Terus kita ada effort juga gitu lah. Dan balik lagi kalau aku sih orang yang di bawah tekanan, jadi harus ada tekanan tersendiri supaya aku tuh mau bergerak. Jadi betul. Ya walaupun ada inisiatif tapi harus ada tekanan juga. Jadi hidup itu harus fleksibel. Sekali lagi harus fleksibel ya Kak. Benar, fleksibel. Tapi tolong mencamkan ya, jangan jadiin ini sebagai motivasi tetap. Jangan disamain. Takutnya toksik nanti ya. Kan banyak kan ya orang-orang yang nganggap itu musuh, akhirnya musuhan. Sebenarnya nggak kayak gitu, teman-teman. Oke, seperti itu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-6. Waduh, udah ke-6 Kak. Terakhir nih? Belum, dua lagi. Dua lagi? Iya, ada lagi. Iya. Strategi belajar yang efektif. Ini strategi belajar. Sebenarnya ini tergantung personality orang-orang ya, tergantung pribadinya orang-orang. Berhubung aku orang yang gaya belajarku tuh audiovisual. Jadi kalau menurutku penjelasan dari orang, penjelasan secara langsung dari YouTube. Kalau nggak gitu, pokoknya intinya aku butuh grafik, gambar yang menjelaskan materinya. Jadi kayak aku tuh nggak bisa belajar cuma dari tulisan gitu. Contoh langsung nggak? Harus contoh langsung, harus misal kalau ada percobaan gitu ya, percobaan entah itu kimia, aku harus lihat langsung itu biar tahu yang dimaksud teori ini tuh di bagian percobaan yang ini gitu. Yang dimaksud dengan persamaan ini tuh nanti hasilnya kayak gini gitu. Jadi sebenarnya tergantung orang-orang juga sih. Tapi aku biasanya kalau kan masih ada mapel-mapel yang kayak butuh hafal kayak biologi, sosiologi dari kelas 10 kan. Itu biasanya aku memahami dari peta konsep dulu biar tahu alurnya kayak gimana. Peta konsep kayak gini tuh penting banget apalagi buat pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan kronologi kayak sejarah gitu kan. Guru kita buat sini tuh selalu nekankan kalau belajar sejarah itu sebenarnya dari peta konsep dulu. Baru nanti kita belajar rincian-rinciannya kayak gimana gitu. Terus kalau yang bidang eksak kayak fisika, matematika dan sebagainya itu tuh harus sering drilling soal sih. Harus sering review dan latihan soal karena terus. Betul, karena kalau misalnya kalian ketemu
soal banyak itu nanti kan pasti ketemu variasinya juga banyak kan. Yang mana juga mempermudah kalian nanti pas ulangan. Ya. Jadi kayak gitu. Oke. Untuk Kak Nesya gimana strategi belajarnya? Mungkin akan berbeda juga sama orang lain, tapi kebetulan aku tuh juga audiovisual, tapi lebih ke auditory. Jadi memang harus ada yang ditampakkan. Misal kalau ada praktikum itu harus ngelihat, oh ini tahu caranya. Cuman kalau untuk dominasinya aku sendiri itu lebih ke auditory, jadi lebih baik aku dengerin guru. Aku jadi bener-bener kalau aku belajar, kapan sih aku belajar intensnya? Ya ketika sekolah. Jadi aku nggak akan ngedistract apapun, maksudnya OSIS atau apapun itu nggak boleh ngedistract ketika kita belajar. Ketika kita belajar di sekolah, karena ya yang paling mumpuni ilmunya itu adalah ketika di sekolah. Jadi benar-benar dengerin guru, ya itu saat belajar. Sisanya tuh akan menyesuaikan gitu loh. Benar-benar ketika sekolah ya udah itu saat belajar kita dengerin, makanya aku juga les kan, karena aku memang lebih baik mendengarkan penjelasan orang daripada Setuju. baca sih sebenarnya. Aku tuh agak buruk tapi jangan ditiru ya. Ya nggak apa-apa. Ya, begitu Kak. Oke. Sekarang ini Jelas. pertanyaan paling terakhir tapi nggak terakhir banget. Last. Terakhir tapi kan. Maksudnya Last but not least. iya last but not least. Ya, ini pesan singkat untuk adik-adik kelas yang mau masuk eligible dan universitas impiannya gitu. Yang pertama pasti semangat ya. Semangat ya, karena kan habis ini kalian ada UN ya, UN sama TKA ya. TKA. Ya semangat yang pastinya lebih sulit daripada angkatan kita. Benar. Jadi lebih Tahan banting harusnya. lebih fokus buat ngejar itu aja, buat ngasilin yang maksimal di UN sama TKA. Karena kan itu kunci banget ya sih ya. Kunci banget buat masuk PTN. Yes. Terus habis itu apa lagi ya? Jangan Harus ada target. Ya harus ada target, jangan patah semangat, dan selalu percaya kalau apa yang kalian jalani saat ini tuh nanti pasti bakal berbuah yang baik di masa depan. Amin. Gak ada yang sia-sia teman-teman. Seburuk apapun jalannya, senguras energi apapun tuh pasti nanti akan ada hasilnya. Benar. Kak Nesya pesan dan pesan. Ya terima kasih untuk adik-adiknya, semangat. Pasti semangat itu sudah pasti. Harus tapi tetap ingat sama yang di atas, maksudnya tetap ingat Tuhan Yang Maha Esa. Karena kembali lagi segala usaha manusia itu akan berbuah manis ketika kita menyerahkan kepada Tuhan. Dan untuk selanjutnya sih, kalau memang adik-adik tujuannya ke universitas, lebih baik dipersiapkan dari sekarang. Kayak UTBK itu juga gak gampang, dan juga ingat saingan kalian se-Indonesia. Ya, saingan kalian se-Indonesia, bukan sekolah lagi. Bukan sekota, bukan seprovinsi, tapi satu Indonesia untuk memperebutkan universitas itu. Dan kalau kataku sih, dari sekarang kalian harus pintar cari strategi gimana di universitas apa dan di jurusan apa itu harus pintar dengan nilai kalian berapa. Jadi kalau kataku sih pesan buat adik-adiknya, atur strategi, tetap belajar, semangat. Terus jangan lupa untuk kalau di tawakal ya, fokus harus untuk benar. harus Duniawi, fokus di duniawi dan rohani mah. Iya benar. Makanya harus diseimbangkan antara duniawi sama akhirat ya Kak ya. Pokoknya berjuang yang terbaik aja lah guys. Yang terbaik teman-teman. Oke, ini yang terakhir banget. Kesan untuk SMA 4 sebagai alumni ya Kak ya. Sebagai siswi SMA 4. Kamu dulu deh, sebagai ketos. Kesan untuk SMA 4. Ya, untuk SMA 4 sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada SMA Negeri 4 Sidoarjo Jadi formal ya. atas hal-hal yang berguna bagi saya sendiri. Mungkin di pandangan orang lain SMA 4 Sidoarjo itu cukup underrated. Maksudnya bukan kayak sekolah lain yang wow, tapi SMA 4 itu sangat-sangat baik dalam segi mengatur disiplin siswanya, dalam segi akademiknya juga baik. Dan akademiknya juga pun lebih baik. Makin jos apalagi kayak basket dan sebagainya gitu. Udah keren-keren banget. Dan pokoknya jangan anggap sepele SMA 4 deh. SMA 4 itu punya banyak berliannya gitu. Dan apalagi segi universitas pun SMA 4 itu sudah banyak persebaran yang banyak. Ya, udah banyak jadi yang ayo masuk SMA 4 sih. Let's go. Ya betul. Ayo masuk SMA 4. Untuk Kak Nesya. Ya, kalau buat saya sendiri mungkin 11-12 sama Nesa ya. Saya juga merasa berterima kasih banget karena diri saya yang sekarang itu
juga terbentuk atas partisipasinya orang-orang di Ismanif, guru-guru, teman-teman yang saya temuin di Ismanif itu benar-benar orang-orang yang baik, orang-orang yang hebat banget. Terus apa lagi ya? Tiba-tiba ngeblank ini. Gak apa-apa. Pokoknya intinya Terima kasih sama 4. karena kayaknya aku juga nggak bakal bisa masuk ITS kalau misal nggak ada bantuan dari SMA 4 gitu ya, nggak ada bantuan dari Iya, guru-guru SMA 4 gitu. Ini semua juga karena doa dari mereka juga. Iya benar-benar. Dan untuk pesannya sendiri semoga kedepannya semakin maju prestasinya, semakin banyak Amin, prestasinya, amin, semakin amin. banyak jalan yang kebuka untuk univ-univ, baik di univ maupun kedinasan. Siapa tahu tahun depan ada UI. Ya. Amin. Lebih keren lagi kalau misalnya ada di luar negeri ya. Ya, ada luar negeri sih, Harvard. ditunggu sih Aduh. yang luar negeri. Benar ya kayak gitu lagi. Keren. Oke Kak, terima kasih Kak telah datang di podcast Manif Dayor. Oke. Terima kasih juga Bisa. ya. Ya, terima terima kasih telah meluangkan waktunya. Untuk buat George yang ingin mendengarkan podcast kita selanjutnya bisa pantengin IG kita @smanifdageorge. Jadi see you George. Iya. Semoga sukses, semangat dan sukses teman-teman. Bye bye.